Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Haris Saputro dari Fakultas Teknik Informatika dengan NIM 41221150. Saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya yang berjudul Chatbot Layanan Pelanggan Bank dengan contoh chatbot BCA atau chatbot Sabrina BRI. Topik ini sangat relevan karena chatbot kini banyak digunakan oleh perusahaan, terutama di sektor perbankan untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Oke, langsung saja. Definisi machine learning dan tipe-tipenya. Machine learning adalah teknologi yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya tanpa harus diprogram ulang secara eksplisit. Ada 4 tipe machine learning, yaitu supervised learning, menggunakan dataset berlabel, cocok untuk tugas seperti klasifikasi dan regresi. Kedua itu ada unsupervised learning, yaitu dataset tidak berlabel, digunakan untuk clustering atau asosiasi. Yang ketiga, reinforcement learning, yaitu sistem belajar dari percobaan dan kesalahan untuk memastikan reward. Yang keempat itu ada semi-supervised learning, mengombinasikan data berlabel dan tidak berlabel. Definisi naive Bayesian dan penerapannya. Sebuah metode probabilistik yang menggunakan teorema Bayes dengan asumsi independensi antar fitur. Dalam konteks chatbot, algoritma ini digunakan untuk mengklasifikasikan pesan pelanggan, misalnya membedakan pesan sebagai keluhan atau permintaan informasi. Sebagai contoh, jika pelanggan mengirim pesan, "Kenapa ya saldo saya tidak masuk?" Model naive Bayesian akan mengenali kategori pesan tersebut sebagai keluhan akun. Selanjutnya yaitu supervised learning pada agent AI. Supervised learning diterapkan pada chatbot layanan pelanggan dengan studi kasus yang diambil adalah mengenali maksud pelanggan berdasarkan data berlabel. Prosesnya terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Data berupa pesan pelanggan dengan label kategori. Yang kedua itu pre-processing, membersihkan data dan mengubahnya ke format numerik. Yang ketiga itu ada training model, menggunakan algoritma seperti random forest. Yang keempat itu ada evaluasi, mengukur akurasi model untuk memastikan keandalannya. Yang kelima itu ada deployment. Chatbot siap digunakan untuk menangani pesan real time. Hasilnya adalah akurasi hingga 90% dengan peningkatan kecepatan dan akurasi respon. Selanjutnya itu ada unsupervised learning pada agent AI. Diterapkan untuk segmentasi pelanggan. Studi kasusnya mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola interaksi mereka dengan chatbot. Untuk langkah-langkahnya meliputi 1. Pengumpulan data, yaitu data seperti frekuensi chat, durasi, dan jenis permintaan. Yang kedua itu ada clustering, yaitu menggunakan algoritma seperti K-means untuk menemukan kelompok pelanggan. 3. Ada analisis hasil, mengidentifikasi kebutuhan tiap kelompok untuk layanan yang lebih personal. Hasilnya adalah prioritas layanan yang lebih baik, tepat sasaran, dan personalisasi yang lebih baik. Terus dampak model machine learning pada bisnis. Penerapan model machine learning dalam chatbot membawa beberapa dampak bisnis yang signifikan. Yang pertama ada alignment dengan tujuan bisnis. Memecahkan masalah spesifik seperti meningkatkan kepuasan pelanggan. Contohnya respon yang lebih cepat, meningkatkan skor kepuasan pelanggan atau customer satisfaction score atau CSAT. Itu ada return on investment atau ROI, yaitu biaya pengembangan chatbot sebesar 200 juta menghasilkan penghematan operasional hingga 500 juta per tahun. Ketiga itu ada peningkatan efisiensi operasional, yaitu chatbot mampu mengurangi waktu penyelesaian keluhan hingga 80%. Yang keempat, ada pengurangan risiko. Chatbot dapat digunakan untuk deteksi dini terhadap upaya fraud, sehingga mencegah potensi kerugian besar. Kesimpulan, penggunaan machine learning pada chatbot layanan pelanggan terbukti mampu meningkatkan kinerja secara signifikan, baik supervised learning maupun unsupervised learning. Memiliki peran penting dalam meningkatkan keakuratan respon dan segmentasi pelanggan. Secara bisnis, penerapan teknologi ini memberikan dampak positif berupa
ROI yang tinggi, efisiensi operasional, dan mitigasi risiko. Cukup sekian untuk presentasi saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau terbata-bata dan segala macamnya. Mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.